itu yang menjadi budaya yang harus harus diamini ya, harus diamini dari kan kita harus tunduk begitu kan. Saya rasa begini Mbak, kalau secara pengalaman, kembali kepada pengalaman saya itu, saya malah mengatakan saya nggak punya senior. Gimana? Karena begini, karena ketika kita mengarah terhadap oh ini senior saya, bagi saya itu bullshit. Iya bullshit, karena di situ nggak ada kebebasan. Kembali kepada ya semisal kayak Jean Paul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema-tema yang ringan dan mungkin ini menjadi persoalan di tengah-tengah kita dan jangan-jangan ini menimpa kita sendiri begitu. Nah, kira-kira apa? Nah, kali ini kita akan mengkaji tentang atau berbincang-bincang dengan rekan saya yang sudah jadi senior. Senior saya. Loh kok bisa senior Mbak? Sembilan semester berapa? Oh 9 apa ya, mahasiswa baru masih. Oh iya ya, saya sampai lupa. Di samping saya sudah ada Kak Faruk Fikri. Halo Kak Faruk, ya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah lumayan baik. Alhamdulillah. Gimana ini situasi sekarang? Dari segi apa ini? Dari psikologi, apakah sedang berbahagia atau sedang galau? Kebetulan proses bahagia gitu. Karena kemarin terlibat suatu bencana yang mungkin gak tahu lah gitu Mbak. Iya, enggak usah dibicarain sekarang nanti ya, nanti aja ya kira-kira ya. Okay. Karena saya bingung nanti nanyanya gimana. Nah, teman pemirsa Simposium Today, kali ini kita akan membahas tentang senior dan junior. Karena begini, ketika saya menyebut senior, itu sudah terlabelkan bahwa ada hegemoni di sini gitu. Jadi seakan-akan senior ini punya kuasa atas junior. Nah, Kak Faruk sebagai senior sendiri, saya tanya dulu, bagaimana rasanya jadi senior Kak? Jadi senior itu Mbak, menurut saya enak-enak, gak terlalu enak. Enaknya gimana? Karena begini, gimana? Yang jelas, semisal senior itu kan bahasa senior dan juga junior yang membedakan itu kan hanya sekedar bagaimana dia itu masuk terlebih dahulu ke kampus kan gitu. Jadi lebih dulu berproses gitu ya. Siapa yang lebih dulu berproses? Tapi pertanyaannya itu adalah ketika senior itu kalah dengan junior yang dalam hal pemikiran, itu perlu dipertanyakan seniornya, kan seperti itu. Permasalahannya itu saya melihatnya secara pengalaman saya seperti itu Mbak. Jadi makanya saya memberikan suatu konsep kepada teman-teman itu ketika junior itu sudah menjadi istilah dari saya itu adalah kosmopolitan ya, maka senior itu nggak bisa apa-apa. Dalam tanda kutip kan kalau pengertian kosmopolitan itu berpengetahuan luas dan berwawasan tinggi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, karena yang membedakan itu ya cuman sekedar lebih dulu masuk ke ranah kampus. Lebih dulu mana masuk gitu ya? Seperti itu. Iya. Jadi kita skopnya tentang bagaimana prosesnya antara senior dan junior gitu ya. Jadi katanya Kak Faruk, jadi bagaimana senior dan junior ini sama-sama menempa diri gitu ya. Misalnya yang junior atau yang senior, ini gimana dia juga berproses sambil mengayomi junior gitu ya Kak. Cuman begini, banyak sekali fenomena tentang senior junior ini atau relasi keduanya ini yang seakan-akan senior ini atau junior ini harus tunduk pada apa yang dikatakan senior gitu. Apa memang seperti itu budaya yang terjadi atau kakak kan aktivis juga ya? Oh ya. Apakah itu yang menjadi budaya yang harus diamini ya, harus diamini dari kenapa kita harus tunduk begitu kan? Saya rasa begini Mbak, kalau secara pengalaman ya, kembali kepada pengalaman saya itu, saya malah mengatakan saya nggak punya senior. Gimana karena begini, karena ketika kita mengarah terhadap oh ini senior saya, bagi saya itu bullshit. Iya, bullshit. Karena di situ nggak ada kebebasan. Kembali kepada ya semisal kayak Jean Paul Sartre dan juga J.J. Rousseau ya kan. Mereka lebih mengarah terhadap man is born freedom kan gitu kan. Jadi gimana setiap orang itu punya kebebasan? Enggak, gitu kok logat bahasa Inggris saya keluar Mbak, malas jadinya. Wow. Ya, jadi seharusnya ketika menjadi seorang kader itu menjadi junior masuk ke kampus itu harus benar-benar menurut dia itu bagaimana.
Jangan lebih mengarah terhadap oh saya harus senior kepada ini, saya harus senior kepada ini. Semua senior itu kakak tingkat ambil semua. Semisal pendapatnya, kalau pendapatnya itu baik, ambil semua ya, kalau buruk kita buang. Itu dalam konteks semisal dalam ranah pendidikan kayak gitu. Menariknya Mbak ya, menariknya kalau dalam konteks romantisme ya, percintaan. Gimana tuh? Terkadang junior itu kalah kepada senior. Jadi Kalau gini itu Mbak, sih jadi gitu ya, gini. Maaf Kak, saya agak lemot kalau masalah. Kemarin itu kan saya punya teman ya, mohon maaf saya nggak mau menyebut namanya. Dia Inisial aja. dekat ya, dia dekat, orangnya luar biasa, dikagumi sekian, tampan ya tampan. Tapi kalahnya itu cuma satu, karena dia menjadi satu angkatan dengan junior itu, sehingga yang menang untuk mendapatkan ceweknya itu adalah senior. Bangsat kan sebenarnya senior kan. Oh, jadi dia menggunakan kuasa untuk menjadikan punya junior. Oh, Itu menjadi itu permasalahan. manfaat berarti ya. Ya beda lagi Mbak, beda lagi. Karena ketika membahas manfaat itu kan saya teringat khairunas anfa'uhum linnas kan seperti itu. Jangan kembali ke pojok dulu Kak. Menarik ya. Berarti tadi saya menyimak, berarti ketika konteksnya adalah senior itu mengkungkung pemikiran junior atau Iya. tidak memberikan kebebasan, itu sebenarnya bukan senior gitu ya, tapi bagaimana kita mengambil posisi positif dari senior-senior yang Nah, mengambil posisi ada di sekitar positif. kita. Bukan mengambil cuman sekedar apa ya Mbak, curhatan atau apalah. Intinya minta pandangan senior bagaimana terkait semisal suatu masalah. Atau saya harus gimana Kak? Kan seperti itu. Meminta pertimbangan, konsultasi iya. gitu ya. Tapi jangan selalu apa ya, selalu menuntun terhadap keinginan senior, karena terkadang menariknya itu Mbak, ketika kita dibenturkan dengan bahasa kepentingan nanti itu bisa bahaya. Jangan-jangan itu ada suatu kepentingan dari senior itu untuk mendekatkan diri ataupun apa. Kan iya? Gak cuma masalah romantisme saya membacanya Ya, sih Kak. banyak juga. Karena kadang senior itu mengkerdilkan pola pikir junior gitu. Karena begini, kadang-kala tadi kan Kak Faruk menyebut bahwa senior itu kadang ya sama-sama berkompetisi dalam hal pemikiran. Jadi bagaimana saling Iya. mengasah diri, menempa diri begitu. Cuman akan jadi masalah ketika senior itu terkadang memiliki pola pikir yang lebih rendah misalnya dari junior. Kadang-kala itu kan, oh aku senior loh gitu kan, dan itu menjadi saya kuasa, jadi akhirnya yang si junior ini dikerdilkan, dia Justru bagi saya bodoh itu jadi junior. Kalau semisal ada senior yang mengkerdilkan dia, bodoh jadi junior. Makanya saya kasih konsep bagaimana junior itu harus kosmopolitan di situ. Intinya dia ya harus punya prinsip. punya prinsip, punya cita-cita di situ. Jadi pengembangan untuk meraih kata progresif di situ harus ada sebagai junior. Seperti itu Mbak. Jadi apa ya istilahnya, pentinglah bagi seorang junior itu harus mawas diri, harus mengembangkan dirinya sendiri. Karena begini, sekarang itu kan tanpa seorang senior pun kita kan bisa kan? Nah, iya kan? Bisa kan? Semisal Mbak Winda bisa kan sekarang? Kenapa? Enggak, maksudnya bisa dengan kesendiriannya kan gitu ya. Oh, mungkin menyentuh ya, gimana? Sebenarnya Maaf ya. kalau dibilang kesendirian itu bukan konteks senior junior ya. Oke, gimana itu? Konteks apa nanti? Karena kalau bicara senior junior, saya melihatnya bagaimana kita, ya tadi yang disinggung Yeah. Kak Faruk, bagaimana kita konsultasi. Senior junior itu saya kira itu pasti ada gitu kan ya. Karena kita tahu bahwa kita tidak menjadi yang paling awal, tapi bagaimana ini regenerasi gitu kan. Jadi otomatis kita akan jadi junior, dan juga pada suatu saat, pada momen tertentu kita juga jadi senior. Jadi senior. Jadi tadi bagaimana kita sama-sama kosmopolitan gitu. Nah iya, makanya kosmopolitan itu bisa dilihat di KBBI Mbak. Agar nggak terjadi, kalau istilah saya itu eksigensi, krisis moral nanti kan ya gitu.